Shalom. Shalom. Shalom yang ada di Jepara, di Ampel, Jam 9 selesai. di Semarang. Baik, Pak Oskar, Bu Oskar, saya mengawali mau bertanya. Mohon izin Pak Roni. Siap, silahkan. Jadi saya mau bertanya, mungkin bisa dijawab Pak Oskar, Bu Sinta, atau Bang Michael dan Bang Owen. Jadi kalau anak-anak kita itu kan mengikuti kita kemana-mana pelayanan kita bawa. Memang benar yang disampaikan oleh Kak Sinta tadi bahwa saya hari-hari ini memang sedang fokus apa yang saya pikirkan itu bagaimana anak-anak mengalami panggilan secara pribadi, Kak. Jadi kalau selama ini kesana kesini kan belum jelas gitu ya, kayak shadow gitu, kayak bayangan mama papahnya gitu. Jadi kemana-mana ada Joy dan Mike gitu. Jadi kalau karena Zoom ini aja, karena waktu pandemik ini, jadi mereka kalau PD jadi nggak ikut gitu. Jadi PD pekerja mereka belum ikut lalu. Tapi sebelum pandemik karena mereka harus kami bawa, jadi mereka ikut gitu. Nah terus tiba waktunya untuk mereka ikut dalam pemuritan gitu. Sebelumnya lahir baru dulu Kak, karena kalau dari dulu kalau ada acara retret keluarga, KKR apa gitu ya, mereka selalu didoakan, lalu di sekolah minggu pindah kota dilayani lahir baru, nanti pindah kota lagi sama gurunya dilayani lagi lahir baru gitu kan. Jadi saya mau tanya kepada Bang Michael sama Bang Awan ngalamin gitu juga nggak gitu? Cuman karena nggak pindah-pindah tempat gitu ya, jadi udah udah guru sekolah minggunya udah tahu ini anak belum lahir baru atau udah lahir baru. Jadi kalau kami pindah-pindah itu selalu yang lahir baru, hanya memang selalu kami mengingatkan gitu. Apakah mereka benar-benar sudah mengalami Yesus secara pribadi atau belum gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi kapan apakah Bang Michael sama Bang Awan juga mengalami hal itu gitu. Dan ketika mereka mengalami lahir baru itu maksudnya ada yang berbeda nggak sama yang dulu pernah dilayani lahir baru dengan guru-gurunya gitu, karena pasti guru sekolah minggu akan memastikan anak-anak sudah lahir baru gitu. Ya, lalu yang kedua, waktunya mereka untuk dimuridkan, Pak Oskar, Kak Sinta, karena kami juga pindah-pindah, jadi baru mulai memikirkan pemuritan itu di Salatiga ini gitu. Kalau Miracle sudah ikut pemuritan, waktu itu kami yang berdoa gitu, memilihkan kami percayakan kepada orang yang paling enggak sepemikiran dengan kami gitu. Karena selama ini kami sudah berkontribusi lah ya mengajar mereka gitu. Kami lihat semangat komitmennya di dalam pelayanan, kami lihat yang begitu-begitulah. Tapi untuk Joy, kami mendorong Joy untuk berdoa sendiri untuk DPA-kan oleh siapa. Hanya sampai sekarang belum, jadi nggak tahu Joy-nya belum tergerak untuk dimuridkan atau belum tahu bagaimana caranya berdoa atau bagaimana. Nah, waktu Pak Oskar dan Kak Sinta mengarahkan Bang Michael sama Bang Owen untuk dimuridkan dulu bagaimana Kak, Pak? Jadi apakah kita ikut berkontribusi di situ, kalau orang Jawa ikut cawe-cawe gitu ya, pilih-pilih nih mana nih yang kira-kira anakku aman gitu ya, nggak mengurangi nilai-nilai yang dulu saya tanamkan, atau lalu pada akhirnya saya sadar bahwa semuanya sedang berproses gitu. Jadi semuanya termasuk saya
pun berproses gitu, nggak ada orang yang sudah sempurna. Jadi bukan wewenang saya untuk memilih-milihkan orang tua PA untuk anak saya gitu, karena nggak ada yang sempurna. Juga di Salatiga ini semuanya sedang bertumbuh gitu, termasuk saya gitu. Jadi pengalamannya Pak Oscar dan Bu Sinta bagaimana? Terima kasih. Ya, ya. Silakan Austin atau Michael. Iya, oke. Dari saya dulu ya. Tadi menjawab pertanyaan pertama mengenai kelahiran baru, mending saya lebih cerita ke pengalaman saya aja ya. Jadi saya di lahir baru itu sebenarnya bukan SMP, sebelumnya lebih ke tepatnya itu antara udah lulus SD mau ke SMP. Jadi saya kan lahir barunya di sana. Ya, ya. Nah, memang kebetulan aku sama Mbak Michael itu lahir baru di tepat pada hari yang sama. Jadi aku masih ingat tahun 2013 kita bareng sebenarnya. Itu lebih ke karena aku punya pengalaman sendiri. Jadi emang ada pengalaman pribadi yang membawa aku percaya bahwa Tuhan tuh juru selamat aku. Jadi pengalamannya saya nggak bisa cerita detail. Tapi intinya dulu saya pernah melakukan satu kesalahan yang menurut saya tuh cukup besar. Saya merasa bersalah banget waktu itu dan saya cerita bahwa saya pernah melakukan hal itu gitu. Saya lupa antara saya ceritanya ke papi atau mami, saya lupa. Pokoknya cuma salah satu dari papi dan mami atau mami itu salah satunya. Terus habis itu berdoa. Tapi dari situ aku terpanggil bahwa yang bisa nyelamatin aku tuh bukan papi, yang bisa nyelamatin aku dari dosa ini bukan mami atau papi, tapi Tuhan sendiri. Nah, dari situ aku terpanggil untuk percaya bahwa Tuhan tuh adalah juru selamat aku. Ya. Oke. Ya, maaf ya agak kurang jelas ya. Terus begitu setelah aku mengalami lahir baru, aku merasa bahwa selalu ada yang mengingatkan aku ketika aku seperti mau berbuat kesalahan atau berbuat dosa, itu pasti ada yang ingetin. Misalnya nih, saya mau bohong, itu mesti kayak gak enakan atau takutan gitu. Jadi merasa selalu ada yang diingetin. Itu proses awal. Begitu sudah ada rasa seperti itu, saya mulai mencoba melayani dulu. Jadi waktu itu kan karena saya suka mengajar waktu kecil, jadi ya saya mengambil itu sekolah minggu. Jadi itu seperti bertahap gitu. Saya nggak langsung yang setelah lahir baru saya langsung melayani, enggak, itu butuh proses. Jadi setelah saya lahir baru, saya mulai ada rasa-rasa yang nggak enakan kalau berbuat salah, berbuat dosa itu nggak enakan dan lain-lain. Begitu, lalu saya mulai masuk ke pelayanan. Baru saya mulai ikut pelayanan sekolah minggu, saya mulai ikut youth waktu itu, gitu-gitu. Nah, untuk masa PA begini. Jadi dulu kalau PA yang di gereja, ya saya dipilihkan waktu itu. Dan ya gimana ya, saya nggak terlalu dapat pertama gitu loh. Saya nggak terlalu dapat pertama, memang agak jarang. Terus yang kedua, KKPA-nya ya saya sering ketemu gitu loh. Dan jadi gimana ya, kayak ya saya merasa biasa aja gitu loh kalau dipayain sama KKPA yang satu ini. Jadi saya baru dapat PA yang feel itu ketika saya mulai SMA. Jadi di SMA saya sudah ada KKPA-nya yang bisa bantuin saya, dan di kuliah pun saya saya malah dapat KKPA yang lebih bisa mengerti saya juga. Jadi saya malah dapatnya bukan di gereja gitu loh. Maksudnya saya PA, dan apalagi saya juga mem-PA-kan sekarang kan. Jadi saya sudah mem-PA-kan beberapa anak juga. Itu juga karena saya yang berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya kok kayaknya nggak cocok ya sama ini. Kalau misalnya saya dipilihkan, memang saya rasanya nggak nyaman. Saya nggak tahu ininya. Memang mungkin Tuhan nggak memilih dia sebagai KKPA saya. Kok kayaknya cuma sekedar yang penting saya dipayain gitu. Nah, kan kayak rasa dipaksakan. Jadi saya merasa, kalau misalnya kayak gini, jadinya saya nanti nggak nyaman gitu loh. Jadi atau nggak apa-apa sih, tapi biasa aja, saya nggak dapat apa-apa dari PA ini, cuma kayak, oh iya kamu harus baca Alkitab ya, kamu cuma saat teduh ya, gitu-gitu. Jadi bagi saya biasa aja gitu loh.
Karena pendeta pun juga akan mengingatkan kalau saat teduh, baca Alkitab, ya bedanya pendeta sama KPA apa dong? Jadi kayak nggak ada kontrasnya gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kalau misalnya orang itu sendiri yang berdoa, benar-benar harus berdoa ya, maka Tuhan pasti akan menjawab siapa KKPA yang lebih cocok buat dia, bukannya yang dipilih bukan dipilih sama orang tuanya lah atau dipilih sama siapanya lah. Gitu. Pengalaman saya juga begini, saya memang memiliki seorang anak PA. Anak PA saya ini tuh dipilihkan sama orang tuanya. Nah, karena dipilihkan itu, waktu saya coba ngobrol, kayaknya nggak cocok. Sebenarnya saya juga kayak, aduh gimana ya kok dia cuma jawabnya kayak gitu, dia nggak mau cerita sama saya tentang apa yang dialami, jadinya nggak ada yang cocok. Jadi begitu saya coba begitu saya sedikit lost, udah dianya nggak pernah ketemu saya lagi gitu. Nah, itu yang mungkin bisa saya jawab gitu. Jadi kalau misalnya memang kita kayak seperti dipilihkan si A, si B, si C, si D, kayaknya memang kayaknya memang nggak pas aja gitu. Jadi kalau menurut saya ya didoain dulu gitu. Ya, oke. Michael ada nambahin, Michael? Michael di mana ini? Ya, ini agak ramai, jadi tadi nggak terlalu kedengeran sih. Tapi ya mungkin apa ya? Tadi yang saya dengar cuma pertanyaan pertama. Yang pertama aja, memang. Yang pertama yang hidup baru, benar. Pada saat itu saya masih SMA, mengerti paham benar tentang konsep lahir baru karena memang sampai SMP ya kayak masih di sekolah minggu. Jadi baru kesempatan untuk mendapat yang makanan kerasnya dari SMA. Tapi bersyukur di sana karena dari sana ya di situ memang pertama kali jadi baru paham. Lalu begitu paham itu memang tema makanan saya berubah jadi pelayanan. Bagaimana jadi apa yang saya miliki untuk Tuhan. Jadi itu yang saya pelajari. Jadi selalu dasar teorinya adalah kelahiran baru. Lalu apa yang bisa dilakukan dengan hidup yang baru ini. Jadi dibangun dari atas sana teorinya. Jadi memang kalau saya selalu mengingatkan ke teman-teman youth juga, intinya adalah doa tiap pagi, baca kitab suci ya kayak sekolah minggu. Jadi itu intinya untuk terus bisa membangun pengenalan yang baru gitu akan firman Tuhan. Karena ya tadi informasi zaman sekarang juga sudah banyak, kita menemukan informasi dari YouTube, dari macam-macam bakal membuat ya tadi, jadi kita bingung mau ngambil yang mana. Jadi kembali berfokus kepada Tuhan untuk kita membangun dari iman kelahiran baru itu. Jadi kita semakin paham. Jangan karena kalau dapat dari YouTube, dari apa macam-macam, bingung pengajaran mana yang benar. Jadi kembali fokus ke mendalami lagi firman Tuhan itu ngomong apa ke kita. Pengenalan Tuhan juga nanti sifatnya juga akan pribadi. Jadi harus punya koneksi sendiri sama Tuhan. Nah itu juga sifatnya juga pribadi. Nah itu yang uniknya di situ. Jadi orang tua nggak tahu gimana hubungan ininya kita bagaimana, tapi pada saat kita beraktivitas kelihatan bagaimana hubungan kita itu sama Tuhan bagaimana. Jadi mungkin itu sih membangun dari kelahiran baru itu sih jadinya kalau saya sih. Ya, baik. Jadi saya tambahin ya, Mirna ya. Jadi gini, anak-anak itu harus terus berulang-ulang kita injili. Michael dan Austin ini pada dasarnya sudah ikut saat teduh malah mulai dari bayi. Saya sudah injili dia mulai dari kecil. Dia mengerti, saya doakan terima Tuhan Yesus, tetapi besoknya lupa lagi. Tidak paham dia. Nah, memang ada waktunya.
Nah itu tadi, Austin itu lebih awal dia. Dia sadar betul dia orang berdosa, dia membutuhkan Yesus. Nah sejak itulah dia jadi betul lahir baru. Padahal di Injilinya lahir baru yang kita sebut, oh, kamu mau terima Tuhan Yesus? Mau, berdoa gitu. Itu terus saja. Ya, Michael juga begitu. Sampai ada masanya dia akhirnya betul-betul menyadari. Nah, jadi benarlah firman Tuhan itu kita harus terus mengajari dia berulang-ulang. Ya. Jadi itu poin yang pertama. Jadi jangan merasa apa gitu. Anak-anak itu memang kalau dia kadang mengerti, ya, kadang nggak mengerti dia. Ditanya, dia pikir kalau berdosa lagi masuk neraka lagi, gitu dia. Sampai ada timingnya itu, ada waktunya. Wow, dia kayak terbuka gitu. Nah itu. Jadi terus menerus saja. Ya. Nah yang kedua, ya nanti dia akan kelihatan. Nah tadi kan mereka jelasin ya, habis lahir baru benar, dia ada kerinduan untuk melayani, kesadaran akan dosa. Nah itu yang lahir baru benar gitu. Begitu juga jemaat Tuhan itu sebenarnya kalau kita banyak layani anak-anak muda gitu ya. Saya kemarin mahasiswa baru kuliah pertama saya ajari jaminan keselamatan. Siapa yang mau terima Tuhan Yesus, semua angkat tangan, berdoa terima Tuhan Yesus. Nah, waktu ujian saya tulis, saya tanya ujiannya, apakah Anda selamat? Gitu. Ya, tetap aja jawabannya ada yang berkata belum semangat, belum selamat karena dosa-dosa. Jadi kita kan bingung jadinya. Nah, itu karena dia perlu diulang lagi sampai ada waktunya. Oke ya. Nah, yang kedua soal PA. Nah, sebenarnya PA kita itu kalau di gereja karena orang tuanya secara rohani kita sehingga kita yang mem-PA-kan. Nah, kalau kita ini sesama kepada anak-anak kita, sebenarnya kitalah orang tuanya ini yang mem-PA-kan. Tanggung jawab kita itu. Jadi Michael Austin ini sebenarnya mereka tidak sadari, kamilah sebenarnya orang tua PA-nya. Ya. Tetapi tetap kita supaya dia mendapatkan hidup berjemaat, supaya mereka bisa belajar juga dari yang lain. Jadi kita juga sarankan libatkan dia mempunyai kakak PA. Kita tunjuk dulu karena dia belum tahu. Nah nanti besok-besok bisa berubah, enggak apa-apa. Tetapi itu bukan karena melepaskan tanggung jawab, enggak. Kitalah yang sebagai orang tua rohaninya dia juga. Kita ini bukan hanya sebagai orang tua jasmani bagi dia, tapi juga sebagai orang tua rohaninya. Ya, jadi misalnya anakmu harus Joy itu ya Mirna yang tangani, tapi perlu dibantu oleh misalnya rekan pelayanan gitu. Tetap itu buat menjadi tetap itu adalah tanggung jawab kita. Jadi Austin dan Michael ya kita terus saja, makanya kami buat misalnya saat teduh bersama, kami sharingkan apa gitu. Kita yang lebih efektif itu sebenarnya mem-PA-kan anak-anak ya. Oke. Jadi clear ya? Bisa menjawab ya? Ya. Terima kasih Pak Oscar untuk jawabannya. Austin, Bang Mike, Bu Sinta. Ini ada pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Yang jadi masalah bagi anak-anak pemimpin jemaat adalah dia merasa terampas sifat kebebasannya karena dia harus menjadi teladan bagi temannya. Sementara dia lihat kawannya itu tidak jadi masalah kalaupun kawannya berbuat salah. Nah, bagaimana cara menjelaskan kepada anak-anak usia sekolah minggu kalau dia harus jadi teladan bagi temannya tanpa merasa tertekan? Ya. Itu Pak pertanyaannya, Bu. Baik. Nah, tadi kita harus ingat
perkembangan anak itu berbeda-beda. Jangan bebankan dia yang terlalu berat. Jangan paksa dia menjadi teladan, dia belum mengerti lahir baru. Oke ya. Jadi kita konsentrasi kepada dia bukan beban, tetapi kita harus terus mengajari dia bahwa dia harus sampai di mana dia menerima panggilan Allah itu tadi ya, menerima bahwa dia orang berdosa, diselamatkan oleh Tuhan. Nah, habis itu baru kita bisa bebani dia, perhatikan orang lain, jadilah teladan gitu. Selama dia belum lahir baru, maka memang itu menjadi sulit sekali. Alkitab berkata, kalau dia tidak dilahirkan kembali, dia nggak akan bisa melihat kerajaan Allah. Iya kan? Ya, kepada Nikodemus itu, kalau kamu belum dilahirkan baru, kamu nggak bisa lihat kerajaan Allah. Maka pengajaran kita, kamu harus begini, kamu harus orang baik, kamu harus begini, itu menjadi sulit buat dia. Nah, jadi harus dilayani terus dia dimengerti panggilan Tuhan itu atas hidupnya secara pribadi. Ya, saya tambahkan, tadi saya mendengar ada kata sekolah minggu, berarti masih anak-anak ya. Kadang-kadang peraturan kita bilang nggak boleh, kalau keluarga lain bilang boleh, gitu. Jadi kita konsisten untuk hal yang tidak boleh. Ada anak-anak manipulasi ya. Dia tahu kalau di keramaian, anak-anak itu ibunya pasti jaim. Jadi dia kadang-kadang mencoba di keramaian gitu. Minta mengkompromikan kebenaran. Kalau nasihat saya, kebenaran itu di rumah, di tempat umum, di keramaian, atau di tempat sendiri. Kebenaran adalah kebenaran. Apa yang sudah kita sepakati tetap harus dijalankan. Sekalipun kita warna merah, di tengah-tengah warna biru, kita nggak bisa menjadi warna lain. Atau menjadi warna biru kalau itu ketidakbenaran. Kita tetaplah harus merah. Kita putih di tempat yang hitam, nggak boleh jadi abu-abu. Tetapi kita harus mengerti bagaimana pendekatan terhadap anak kita. Ada yang dengan nada yang harus tegas, ada juga yang dengan pelukan, ada juga dengan bisikan, apa yang paling. Jadi ketika kita mau menegakkan tujuan Tuhan dalam hidup anak-anak, maka kita sangat fleksibel sekali terhadap caranya. Karena kita konsentrasinya anak itu mengerti. Bukan anak itu harus dengar saya gitu. Kalau cuma dengar tapi dia nggak bisa eksekusi juga untuk apa. Tapi anak itu bisa memahami bahasa kita bahwa ini kebaikan buat dia. Lalu kalau dia konfirmasikan orang lain kenapa bisa atau kita tidak, kita harus berkata kepada dia bahwa ini yang benar. Kalau kau melihat yang berbeda, justru kau harus berdoa pada Tuhan supaya dia menyadari bahwa itu tidak benar. Memang ada konsekuensi juga. Kadang-kadang dia bisa ngomongin gini, kamu tuh tidak benar, aku yang benar gitu. Nah itu juga bahasa harus hati-hati juga ya. Karena anak-anak kadang-kadang ya dia letter lah ya. Karena kita harus bijaksana bagaimana mendaratkan kebenaran kepada anak-anak dalam rangka dia mengerti yang kita maksud. Dia mengerti bahwa yang dia harus kerjakan apa yang kita bilang. Jadi di sini perlu bimbingan Roh Kudus, perlu hikmat. Ya, jadi ini semata-mata bukan teknikal atau pengetahuan. Tetapi minta pimpinan Roh Kudus karena kita adalah orang yang paling tepat bagi anak kita untuk anak kita ada di jalan-jalan Tuhan. Jadi kitanya sendiri juga harus menghubungkan diri kepada Tuhan untuk Tuhan beri hikmat kepada kita bagaimana memenangkan anak-anak kita yang belum lahir baru ini. Minimal dia nggak merasa bahwa haknya diambil, tetapi dia sedang dibimbing ke jalan yang benar. Dan kita harus konsisten. Jangan kalau ada orang, misal contoh HP saja ya, kalau di rumah kebenaran ditegakkan, kalau di keramaian jadi boleh dikasih. Kalau di rumah tidak dikasih, di luar juga harusnya tidak dikasih. Tapi kalau di rumah dikasih, di rumah tidak dikasih, di luar dikasih, kita sudah gagal di situ. Dia sudah melihat satu hal yang tidak konsisten, sesuatu itu bukan kebenaran karena bisa dikompromikan. Situasi dan kondisi bisa mengubah kebenaran itu menjadi tidak kebenaran. Jadi kita harus konsisten. Itulah yang namanya perlu bimbingan Roh Kudus, perlu kekuatan Tuhan, perlu ide-ide kreatif bagaimana menyampaikan kepada anak-anak. Bukan bertumpu di satu teknik, tetapi berbicara dalam pimpinan Roh Kudus. Anak yang lembut, ada juga yang lembut, ada anak yang perlu ditegasin, ada dengan berbagai tipe anak-anak.
kebenaran bisa mendarat dengan baik kalau dia belum lahir baru. Kalau sudah lahir baru, kita bisa lebih enak mengajarkannya. Kita tinggal menyadarkan bahwa Tuhan yang ada di dalam dia. Tapi kalau kayak anak-anak masih belum mengerti, dia pasti masih berbicara soal aturan. Tapi dia harus mengerti bahwa apa yang kita sampaikan ini adalah bentuk penjagaan kita kepada dia. Itu aja, Pak Ron. Ya, baik Bapak Ibu Saudaraku, saya beri waktu, kesempatan bagi Bapak Ibu Saudaraku yang mau bertanya, monggo bisa langsung di unmute. Pak, kami mau tanya Pak. Oh ya, calon Bapak. Jadi, Shalom Pak Oscar dan Bu Sinta. Iya. Ya, bersyukur hari ini bisa belajar tentang kegerakan keluarga ya. Jadi tahun ini karena kemurahan Tuhan akhirnya ya kami akan masuki di area tersebut. Jadi kami mau bertanya, apakah Bapak Ibu Oscar ketika sebelum menikah itu sudah aktif dalam pelayanan? Nah, kemudian ketika momen menikah, apakah porsi pelayanan itu menjadi menurun atau tetap atau seperti apa ketika sudah menikah tersebut? Kemudian poin yang kedua, bagaimana sudut pandang Bapak dan Ibu mengenai pelayanan dan keluarga? Tidak sedikit kami juga melihat mengenai ya ada keluarga yang bilang, aku sibuk dengan keluarga dulu, pelayanan ditinggal. Tapi ada juga yang sibuk pelayanan, keluarganya ditinggal. Jadi kami mau bertanya mengenai perihal ini supaya kami diberi pandangan kebenaran firman Tuhannya seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Ya, tentu kami masuk ke pernikahan, kami ini sudah pelayan-pelayan Tuhan. Saya sudah hamba Tuhan ya. Jadi kami masuk ke keluarga, bahkan kami sudah melayani keluarga. Kami sudah punya pelayanan keluarga. Saya sudah koordinator pelayanan keluarga waktu saya masih anak muda ya. Nah, ketika kami masuk dalam keluarga, kami ada komitmen bersama. Waktu itu ada pengajaran 1 mengalahkan 1000, 2 berlaksa. Jadi kalau kami bersatu, harus lebih banyak kami kerjakan. Jadi nggak boleh turun. Jadi nasihat saya juga sama Chris nanti, ya sama Yohana, jangan sampai pelayanan jadi lebih berkurang. Enggak. Karena tadi ayatnya kan firman Tuhan itu tadinya tidak baik sendiri, lalu Tuhan memberikan penolong supaya jauh lebih baik. Pelayananmu harus berlipat ganda, bukan 1 tambah 1 jadi 2, tapi 1 tambah 1 pelayanannya menjadi 100, nah gitu. Ya, berlipat ganda. Dan itu komitmennya. Nah, bagaimana supaya jangan satu dikerjakan, yang lain ditinggalkan. Jangan pelayan dikerjakan, keluarga ditinggalkan. Atau keluarga dikerjakan, pelayanan ditinggalkan. Nah, kenapa? Karena dia membuat menjadi satu beda antara keluarga dan pelayanan. Padahal keluarga itu melayani, keluarga pun itu kan juga pelayanan. Ya, karena tujuannya tadi berkeluarga adalah untuk melayani, maka harusnya keluarga kita itulah yang bersama-sama melayani. Jadi bukan pribadi-pribadi kita yang melayani, terpisah dari keluarga ini. Enggak. Makanya cara pandangnya adalah keluarga itu yang melayani, bersama-sama melayaninya. Ya. Itu sebabnya kita kerjakan jauh lebih banyak karena kita bersama-sama. Dan kita jadi bisa nikmati keluarga di saat pelayanan. Nah, masalahnya dikotomi antara keluarga dan pelayanan itu yang membuat jadi masalah.
Jangan dipisahkan itu, dibuat dikotomi, jangan. Harusnya kita bersama-sama untuk melayani. Ya, walaupun kadang kita harus satu di rumah, satu melayani. Tetapi tetaplah orang di rumah itu beranggapan dia juga lagi ikut pergi pelayanan. Satu kesatuan. Nah, gitu. Harus begitu. Jangan sampai dikotomi. Nah, persoalan banyak itu gara-gara gitu. Dia mendikotomikan, membedakan ini keluarga, ini pelayanan. Ya, saya dulu mengerjakan keluarga, yang dia mengerjakan pelayanan gitu. Enggak, harus sama-sama. Jadi misalnya dulu kalau kami memulai pelayanan di Semarang, karena baru kami pekerjanya yang baru menikah, jadi anak saya Michael itu masih bayi pun sudah kita bawa doa semalaman gitu. Ya, Michael itu adalah sekolah minggu pertama itu orangnya. Ya. Jadi dia itu pertama tuh. Nah, dia proyek percontohan terus dia nih. ikut doa semalaman, ikut evaluasi, karena dia harus kita bawa-bawa kemana-mana kan. Nah, makanya di situ dia pernah berkata betapa tidak enaknya jadi anak hamba Tuhan. Gitu. Tetapi terus kita ajari, sampai di suatu saat dia akhirnya menyadari, wow, ini nih jalan yang benar gitu. Ya, sampai dia tangkap itu ya. Dan kita nggak pernah mengeluh di depan dia. Waduh, karena kalau saya mengeluh di depan anak saya Michael Austin, wah, dia akan bilangin, ngapain Pi kamu Papi melayani? Ya gitu nanti jadi dia kan. Tapi yang dia tangkap adalah selalu semangat melayani, makanya dia bersemangat juga melayani. Yang dia lihat adalah berkatnya, ucapan syukur gitu. Kita pendamlah itu yang masalah-masalah kan gitu. Kita bawa kepada Tuhan aja. Iya. Oke. Gitu ya? Ya, Pak. Sedikit tambahan, Chris. Kalau untuk menikah memang kita harus menyamakan tujuan supaya kita digerakkan oleh tujuan bersama. Seperti saya waktu mau menikah, memang ketetapan kita adalah melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi ketika kita mau keluar dari komitmen, ketika kita udah mulai mau agak apa gitu, kita ingat lagi komitmen kita. Jadi itu yang menolong kita. Untuk menolong kita terus masuk kepada apa yang udah kita komitmenkan. Jadi nasihat saya, buatlah komitmen sebelum kau masuk ke dalam pernikahan. Pernikahan yang seperti apa yang kau mau komitmenkan? Kalau kau bilang melayani Tuhan selama-lamanya, itu akan menolongmu pada waktu keadaan-keadaan yang tidak mengenakan terjadi. Komitmen itu yang menolong kita. Komitmen itu yang membawa kita kembali kepada ketetapan hati kita sebelum kita menikah. Jadi harus ditetapkan komitmennya. Jadi kalau sampai hari ini kami sudah mau masuk 25 tahun menikah, itu sampai sekarang masih melayani, itu karena kami terus berlari kepada apa yang sudah kami komitmenkan di awal. Keadaan gak enak, keadaan genting, keadaan tidak menyenangkan, itu menjadi tidak menggoncangkan. Karena kita fokus kepada tujuan yang sudah kita tetapkan kepada Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi itu mengcover kita. Itu aja yang saya sampaikan. Oke. Ya, terima kasih Pak, Bu. Nah, oke. Baik. Ada lagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih. Ini dari selatan sudah ada nih, yang dari utara ini. Pak Yunianto terus tersenyum nih. Monggo Pak Jun. Yes dan wow. Yes dan wow. Kesempatan mumpung urung PA takon. Silakan Bapak Ibu, saudaraku yang lain. Ya, saya ada pertanyaan buat Bang Michael sama Austin. Jadi sampai hari ini nilai-nilai apakah yang Bang Mike, Austin dapatkan secara spesifik lah ya, mungkin kan begitu banyak kan ya nilai-nilai yang diajar oleh papi dan mami gitu ya.
kemudian yang begitu berkesan dalam hidup hidup kalian gitu, sehingga kalian terus maju melayani Tuhan. Yang pertama. Kedua, aktivitas-aktivitas rohani apa yang diajarkan ke kalian gitu, sehingga kalian juga bisa bersama-sama dengan Papi dan Mami melayani Tuhan gitu ya, sampai hari ini terus juga melayani Tuhan ya. Itu pertanyaan dari Om Roni. Silahkan Bang Mike sama Austin. Saya dulu berarti. Ya. Mungkin yang saya pakai habis dari jadi mungkin yang selalu saya ingat terus dari orang tua adalah pertama, kebenaran itu harus konsisten. Jadi saat menerapkan kebenaran kita nggak boleh setengah-setengah dalam menerapkannya. Jadi pada saat kita ikut firman Tuhan, kita nggak boleh itu kita kompromi, maksudnya kita kompromi, hari ini nggak usah atau apa, nggak setiap kali kita ikut firman Tuhan itu. Lalu kedua, nilainya yang membuat kita terus itu adalah bahwa betapa luar biasanya yang kasih karunia Tuhan itu atas setiap hidup kita. Jadi apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita bisa nikmati, itu selalu adalah suatu berkat dari Tuhan yang luar biasa. Itu yang membuat kita terus ingin berterima kasih kepada Tuhan dengan cara kita coba melayani semaksimal mungkin. Jadi kita bukan meluangkan waktu, tapi kita membuat waktu untuk Tuhan jadinya, karena saking luar biasanya Tuhan ya. Dari terus berkat yang saya dapatkan, dan saya juga menyadari banyak berkat yang saya terima adalah karena berkat yang didapat dari orang tua, karena mereka melayani Tuhan, itu jadi berkatnya dapatnya di saya. Jadinya saya luar biasa sekali, terima kasih Papa Mama sudah melayani Tuhan, jadi saya dapatin berkatnya. Jadi sekarang saya harus menabung untuk anak saya jadinya. Jadinya saya tugasnya sekarang nabung. Jadinya itu akan jadi apa ya namanya itu, impartasi ya ke anak gitu. Jadi terus saat mereka nggak kompromi, itu yang membuat berkatnya terus jalan, bukan hanya ke mereka tapi juga kepada saya. Terus tadi yang kedua apa ya? Ya, aktivitas rohani yang diajarkan. Yang pertama, terus membangun hubungan dengan Tuhan, karena tadi yang sudah saya sampaikan bahwa hubungan Tuhan kepada Tuhan itu nanti sifatnya pribadi. Jadi kita selalu diajak untuk tadi kegiatan untuk kumpul, doa bersama, baca firman Tuhan, mendalami firman Tuhan itu maksudnya apa, diskusi tentang firman Tuhan, kalau nggak ada apa, mengundang diskusi juga saat kita nggak paham apa maksudnya firman Tuhan itu yang apa ya, membuat jadi kita haus kepada firman Tuhan. Itu yang menurutku yang diwariskan yang paling penting adalah kesadaran bahwa kita perlu tahu dan terus ingin tahu akan firman Tuhan dan akan kasihnya Tuhan itu gimana sih dalam pribadinya Tuhan. Jadi kita ingin mengenal. Mungkin kalau aku bilang secara apa ya, bentuknya doa dan macam-macam, itu adalah ekspresinya. Bisa doa satu malaman pada saat lagi Marcel mau tidur gitu misalnya, itu ekspresinya, aku ingin kenal sama Tuhan, gimana caranya berdoa gitu, atau mempelajari firman Tuhan ini maksudnya apa, kenapa Tuhan ngomongnya kayak gini, kenapa kalimat ini yang dipilih, saya lihat gitu. Jadi mungkin itu sih yang diwariskan adalah kehausan kan kebenaran. Itu sih. Kalau dari aku sendiri, sebenarnya dari kecil aku tuh punya satu prinsip satu prinsip yang udah ditanam dari kecil, yaitu prioritas. Jadi aku tuh selalu punya waktu prioritas tertentu. Misalnya
aku tahu kapan aku harus belajar, kapan aku harus bermain, kapan aku harus melayani. Itu tuh aku udah punya skala prioritas sendiri. Jadi emang udah dibentuk dari kecil, aku lumayan rajin lah ya. Bukan lebih ke rajin sebenarnya, karena aku juga orangnya juga suka main, aku juga orangnya suka apa ya namanya ya, aku juga suka punya banyak waktu luang. Tapi waktu luang ini sebenarnya aku bisa jadi kelihatan banyak karena sebenarnya aku sudah memprioritaskan skala prioritas aku. Misalnya dari waktu kecil, aku memang belajar tuh sudah 2 jam tuh cukup, tapi memang benar-benar belajar aja. Jadi waktu orang lihatnya pas aku lagi main, kok enak ya main terus tapi nilainya bisa bagus loh. Aku udah belajar di sini gitu loh. Orang lihatnya pas aku lagi main aja. Jadi kan kayak kesannya iya nih pintar gitu kan sebenarnya. Loh, sebenarnya enggak gitu. Aku belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa prioritas itu paling utama. Pagi-pagi sudah berdoa, oke, sudah belajar sampai sore, misalnya belajar dari pagi sampai sore, habis itu tidur dulu misalnya, habis itu aku ada les, belajar ngerjain PR, ya. Tapi begitu sisanya udah selesai semuanya, aku bisa istirahat atau aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Kan aku suka nyanyi, jadi ya aku bisa nyanyi waktu dengan nyanyi gini-gini. Aku belajar dari kecil bahwa aku nggak boleh menyanyiakan waktu. Iya, benar. Tapi aku ada waktunya untuk istirahat. Jadi gimana dong caranya? Prioritas waktu yang paling utama. Terus kalau misalnya ditanya kegiatan rohani apa yang paling aku sering lakukan, itu ada 2. Pertama, benar aku suka dengerin lagu rohani. Itu bikin tenang aja. Jadi waktu aku belajar aku dengerin lagu rohani rasanya tenang, atau enggak pilih lagu yang agak semangat dikit gitu. Ya itu bisa bikin aku jadi semangat juga kalau aku ngerjain tugas, atau aku lagi belajar. Juga yang kedua, karena gini ya, kadang kalau disuruh baca tulisan di Alkitab terus mungkin secara fisik tuh bosan. Jadi aku suka banget buka di Google quotes Alkitab gitu. Kadang begitu aku udah nyari ketemu ayat di sana, aku baru lebih tertarik lagi dibaca langsung di Alkitab. Misalnya, aku baru nemu nih ayat dari Amsal 3 ayat 5. Sebenarnya Amsal 3 ayat 1 sampai ke bawahnya itu isinya apa ya? Kok ayat 5-nya bagus. Jadi aku baru baca lagi. Jadi dengan eye catching yang aku nemu di Google, baru aku lebih tertarik buat lebih baca Alkitab. Jadi pertamanya gitu sih. Jadi pertama waktu biasanya aku dulu nggak suka baca banget Alkitab karena pertama mungkin aku nggak tahu aku harus baca dari mana, aku nggak tahu maksudnya tentang apa. Begitu aku udah baca dari Google itu, aku coba baca di Alkitab, aku lebih mengerti gitu. Itu sih dari aku. Oke, terima kasih Bang Mike sama Bang Austin. Ini ada pertanyaan lagi untuk Michael dan Austin. Apa yang menjadi saran Michael dan Austin kepada orang tua supaya bisa anak-anak zaman sekarang bisa menerima didikan orang tua di dalam Tuhan dengan cara menyenangkan dan pas buat kebutuhan anak zaman sekarang. Ya. Nah ini banyak yang penasaran kepada Bang Mike sama Bang Austin nih. Mari silahkan. Oke, dari aku dulu ya. Ya. Aku sendiri perintah orang tua tuh secara jasmani tuh nggak enak aja gitu. Kayak aku kan pinginnya ini, aku tuh pinginnya itu. Kenapa sih orang tua aku harus pilih A, B, C, D? Padahal aku pinginnya tuh E gitu misalnya. Secara jasmani iya itu pasti gak enak banget gitu. Apalagi permintaan orang tua tuh biasanya ya buat jasmani aku ya gak enak aja gitu. Misalnya ya yang paling sering jangan main kelamaan. Iya, secara jasmani pengennya lain gitu loh. Tapi aku belajar belajar untuk berpikir dulu gitu loh. Kenapa ya diomongin kayak gitu. Pertama aku pikirin dulu, oh iya kalau main lama tuh baik ya sebenarnya. Pertama ya gak cuma bikin orang tua marah. Nah ini yang sebenarnya yang kita harus pikirkan. Kenapa ya kalau misalnya main lama itu tuh selalu dimarahin sama mama? Apakah dengan aku gak main doang
aku jadi nggak dimarahin, tetap dimarahin dong. Berarti aku nggak ngapa-ngapain, tetap nggak belajar. Pasti nanti dimarahin juga karena nggak belajar, cuma diem doang. Nah, jadi sebenarnya aku juga berpikir gitu loh. Aku berpikir sebenarnya kenapa sih aku diingetin gitu. Nah, begitu, kalau misalnya aku main terus, pertama, gak ada gunanya. 2, bikin mata sakit. 3, jadi aku suka ngelis gitu loh, apa alasannya. Jadi nanti kalau misalnya jadi misalnya kalau aku mau melakukan apa yang orang tua saya larang itu, aku udah tahu alasannya. Kalaupun aku tidak tahu, aku tanya, kenapa aku nggak boleh main lama-lama? Kenapa sih aku nggak boleh pergi ke sini? Kenapa sih aku nggak boleh A, B, C, D? Aku selalu tanya gitu. Nah, kalau misalnya jawabannya mereka, ternyata aku nggak, kalau misalnya jawaban mereka, oh masuk akal ya buat aku, ya aku nggak lakuin. Tapi kalau misalnya jawabannya orang tua aku ternyata, oh nggak pas sama aku ya, kita coba ngomong baik-baik di situ. Nah, kalau misalnya kita malah jadi ikut marah ketika kita apapun yang orang tua kita inginkan gak sesuai sama anak, itu tuh jadi tambah berantem. Kan saya orangnya nggak terlalu suka berantem. Nah, itu sih alasannya. Mungkin karena memang saya nggak suka berantem, jadi kalau misalnya orang tua saya memang, oh saya nggak diingetin ini, terus tapi saya nggak suka, saya coba gini deh, yaudah deh saya coba jalani dulu, siapa tahu emang lebih bagus. Jadi kalau saya sih gitu, jadi dicoba dulu aja sih gitu. Tapi beda kalau emang orang, misalnya anak-anak tuh memang lebih cenderung mungkin lebih emosi dan yang lain-lain, itu beda cerita. Karena saya emang bukan orang yang mudah emosian sebenarnya gitu. Itu aja. Ya memang ada perbedaan zaman ya. Saya juga sebenarnya udah tua, jadi beda zamannya untuk anak-anak sekarang. Dulu saya nggak dikasih HP udah baik, jadi udah baik. Tapi kalau mungkin yang saya lihat sekarang sih memang karena terutama kan lebih banyak harus menggunakan HP ya. Sekarang memang nggak bisa kita bilang atau kayak kita jadi nggak paham kayaknya anak ini ngapain sih sebenarnya. Jadi mungkin kalau saran saya yang sering saya dapatkan adalah pada saat saya dikasih tahu sama orang tua ngajarin sesuatu, mereka cenderung ngajak untuk diskusi dan jelasin kenapa kok nggak boleh. Itu yang saya kepingin tahu sebenarnya. Kok nggak boleh ini? Oh, misalnya dulu pada saat saya dibilangin apa ya yang nggak boleh ya, misalnya dulu itu nggak boleh, kamu nggak boleh ke bioskop, nggak boleh nonton. Nah, kan teman-teman saya semuanya nonton, gimana? Saya punya uang, saya punya ini, tinggal jalan aja, gitu. Tapi dijelasin, kamu posisi kamu bukannya untuk ini, gitu. Nanti kalau kamu ngomong ke orang, gimana kalau kamu nikmatin hal yang sama? Oh iya, oke, boleh, saya terima. Tapi ini contoh, maksudnya nanti kalau ada peraturan lain kan, ini satu peraturan yang dijelaskan kepada saya. Dan saya paham, oh iya benar. Oke, saya terima alasannya. Karena yang biasanya lebih penting adalah alasannya daripada yang nggak bolehnya. Saya kepingin tahu aja apa sih yang orang tua itu kenapa nggak boleh. Dan memang lebih mudah untuk ngomong ke anak kayak jangan A jangan B gitu. Memang lebih mudah, dan kalau kita nggak paham alasannya, jadi kita bisa kayak kan bener nggak apa-apa gitu, bisa diperangkap sama anak. Nah itu jadi kembali sih kayak kembali ke dasarnya apa kuncinya, kalau zaman sekarang memang anak-anak lebih kritis ya, karena informasi banyak. Jadi memang intinya adalah bagaimana kita bisa berkomunikasikan alasan dari kenapa nggak boleh, atau kamu harus lakukan apa, kenapa, itu juga alasannya harus jelas. Mungkin nggak asik ya jadinya jatuhnya, karena nggak bisa menjawab pertanyaan itu ya, gimana cara yang mendidik anak dengan asik. Saya nggak tahu, karena mendidik, salah satu kata-kata mendidik tuh sakit ya. nggak bisa dari kata-katanya sendiri aja udah harus ada sesuatu yang dibuang dari orangnya itu dan diganti dengan sesuatu yang baru, itu pasti nggak nyaman memang. Dan memang kita harus harus menikmati proses pendidikan itu, gitu sih. Ya,
Terima kasih Bang Mike, Bang Osten. Mungkin sekalian nanti dilengkapi oleh Bapak Ibu Oscar dengan pertanyaan yang sama, ditambah dengan ini Bapak Ibu, bagaimana mengarahkan anak untuk mengenal destininya. Monggo silakan Bapak Oscar, Ibu Oscar. Iya. Jadi yang tadi itu mengajari anak memang, jadi anak itu pada dasarnya pintar. Jadi seringnya orang tua menganggap dia tidak tahu sehingga pokoknya, nah gitu ya bahasanya. Jadi tadi benar anak saya itu bilangin, sebenarnya mereka harus perlu diajar ya. Saya pernah saya ingat satu kali, ini Michael itu pernah saya bawa ke toko. Nah, saya tahu ke toko itu pasti dia nanti beli mainan. Jadi dari awal saya kasih tahu sama dia. Nah, saya akan ajak kamu pergi ke sana, tetapi ingat, tidak boleh beli mainan. Mainanmu sudah banyak, gitu. Juga kalau setiap kali kamu beli mainan, kamu pakai, lalu akhirnya dirusakin, lalu cari mainan baru lagi. Jangan, itu membuang-buang uang, gitu. Jadi saya tekankan dia. Nah, jadi waktu saya bawa dia ke toko itu, ya, jadi saya ada urusan bukan membeli sesuatu saya gitu ya. Jadi ngomong-ngomong. Nah ini pemilik tokonya bilangin, Mike, ini nih bilangin sama bapakmu, uangnya banyak katanya gitu. Ya. Beli, mau nggak ini? Mau Om. Tapi dia jelasin sama pemilik toko ini. Tapi tadi ke sini sudah janji sama papi tidak beli mainan, kata dia. Jadi, enggak, kamu mau enggak ini? Mau, katanya. Tapi enggak boleh beli, gitu dia bilangin. Enggak beli, karena udah janji enggak beli mainan. Akhirnya pemilik toko itu sampai kasih mainannya. Lalu dia panggil saya, dia bilangin, kamu kasih makan apa ini anakmu ini ya? Kok bisa kamu ngajarinya bagaimana? Yang saya tahu anak-anak kalau butuh mainan sampai guling-guling di lantai gitu. Nah, itu balik juga itu soal konsisten ya. Kita harus konsisten. Jangan sampai di sana malu kita, ya udahlah ambil aja nak, ambil ya gitu kan kacau. Jadi kita konsisten ya. Oke, jadi tadi itu cara mendidik anak ya, memang konsisten kita, lalu penting sekali dia diajak. Pada dasarnya dia bisa diajak diskusi, gitu ya. Kayak tadi Osten juga bilang, cuman nggak terungkapkan gitu ya. Jadi dia sebenarnya mengapa dia bertanya mengapa? Nah itu karena karena memang anak-anak itu perlu alasan, bukan hanya soal nggak boleh, don't do this, don't do that gitu. Bukan hanya itu, tapi alasannya penting sekali ya. Nah, tadi pertanyaan berikutnya adalah apa tadi? Bagaimana mengajar anak untuk mengarahkan anak untuk mengenal destininya? Destininya ya. Jadi makanya tadi yang penting sekali kan destiny itu adalah kadang pribadi sekali ya. Walaupun kita sebagai orang tuanya mungkin dibekali oleh Tuhan untuk melihat itu sehingga kita bisa mengajar dia, menolong dia untuk bisa mengenalnya. Tetapi yang utama adalah bangun hubungan dia dengan Tuhan. Itu tadi. Jadi pertama, kejar dia betul-betul lahir baru. Arti lahir baru bukan cuma sekedar pengetahuan Yesus Tuhan adalah juru selamat. Kalau mati masuk surga, bukan. Tetapi kesadaran tadi itu dia sudah memutuskan Yesus adalah Tuhan juru selamatnya, dia sudah mati sehingga ada kesadaran di dalam dirinya, saya tidak mau berdosa. Saya harus mengucap syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan saya mau melayani, saya mau ini. Nah, itu yang menuntun dia nanti untuk melihat, oh saya destininya di sini. Gitu ya. Dan tidak usah terlalu awal-awal, wah kamu destininya di sini. Tidak usah, tidak apa-apa. Biarkan dia berkembang sesuai dengan perkembangannya supaya dia betul-betul memahami, oh di sini tempat saya. Tetapi yang kita harus bimbing adalah sejak awal bahwa dia tujuan dia ada, tujuan dia sekolah, tujuan dia apapun adalah untuk menyenangkan hati Tuhan.
untuk dipakai Tuhan menjadi berkat. Nah, gitu. Kalau dia tinggal pilih aktivitasnya apa-apa saja, it's okay kan gitu ya. Nah, makanya misalnya Michael, saya pengen sekali dia menggantikan saya dalam arti pekerjaan gitu ya. Jadi saya sudah dorong dia begini supaya kerja di perasuransian ini ya, misalnya ya. Mewariskan. Udah saya coba juga, tamat dia, saya bawa juga gitu. Nah, tapi dia bilangin, oh saya nggak di situ tempatnya, begini-begini. Nah, itu kan jadi akhirnya nggak apa-apa gitu. Tetapi yang jelas adalah tujuan goalnya itu bukan, karena goalnya bukan untuk jadi bidang perasuransiannya, enggak. Tetapi goalnya adalah dia bisa menyenangkan hati Tuhan. Dia bisa memakai kemampuannya untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, jadi waktu saya tanya dia cuma bilangin, oh, saya mau bisa terlibat melayani banyak mahasiswa. Wow, ya jadi oke lah, ya, pas lah gitu. Oke. Ya, saya sharingkan sedikit mengenai tadi nilai-nilai. Balik lagi, memang saya belajar juga dari kegagalan satu kepada kegagalan satu, belajar mengungkapkan kenapa saya tidak mau dia lakukan itu, kenapa saya ingin dia lakukan ini, dengan menerangkan alasannya. Tapi tidak jarang juga anak-anak, menurut saya udah saya jelaskan sedemikian rupa, tapi itu membuat anak kadang merasa belum mengerti juga. Jangan putus asa. Kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita memiliki kemurnian bahwa kita sedang mengerahkan daya upaya kita untuk anak-anak di jalan Tuhan. Jangan pernah putus asa. Kalau gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Anak mulai nggak mau bersahabat sepertinya dengan kita karena dia kecewa dengan kita. Jangan putus asa. Kita yang konsisten. Tidak ada rancangan kejahatan untuk anak-anak sehingga anak melihat bahwa mamanya pantang menyerah. Saya hanya debatkan kalau itu kebenaran, saya harus menang. Gitu. Tapi kalau itu sesuatu yang sifatnya warna, selera gitu, saya kalah pun nggak apa-apa. Karena itu tidak esensi, tidak perlu diperdebatkan. Tetapi kalau kebenaran dia nggak doa, tapi dia nilai 100, buat saya itu nggak tepat. Dia harus suka berdoa dan nilai 100, itu yang benar. Tapi kalau dia sudah suka berdoa, tapi nilainya masih 60, masih ada harapan. Gitu. Jadi kita nggak terbalik gitu. Di dalam mengutamakan itu nggak kebalik. Anak-anak tidak ada penolakan kalaupun nilainya kurang baik. Tetapi kalau dia jauh dari Tuhan, itu satu PR sendiri buat kita. Jadi harus utamanya apa? Jadi saya belajar dari kegagalan satu untuk menjadi mentor kepada anak-anak. Saya harus katakan. Dan kadang-kadang anak-anak menjadi sesuatu yang kadang membenci kami juga di satu masa waktu mengajarkan sesuatu. Tapi karena tadi tidak ada maksud tujuan jahat, Tuhan bela juga. Akhirnya dia menyadari seperti tadi anak-anak bilang bahwa ada kadang kita nggak mengerti yang dimaksud orang tua. Tapi ada satu masa kita mengerti bahwa itu untuk kebaikan kami, bukan untuk kebaikan orang tua. Jadi percayalah Bapak Ibu, kalau kita menabur dengan tujuan seperti yang kita pegang untuk anak-anak bisa mengerti kebenaran, Tuhan bela kita. Tuhan bela. Bangkit lagi, kalau gagal bangkit lagi. Kemudian tentang destiny. Memang betul-betul destiny anak-anak itu harus ada, Kristus harus terceritakan lewat apapun dalam hidup dia, itu destiny. Jadi Kristus harus terceritakan. Jadi bukan bicara soal pilihan profesinya, pilihan jurusan pendidikannya. Karena kalau kayak begitu anak-anak bisa putus asa. Satu kali Michael udah di kondisi mau masuk kedokteran, hanya tinggal tes mata, dia sudah diterima bahkan beasiswa waktu itu di UPH. Tapi karena matanya colorblind ya, buta warna sebagian. Buta warna sebagian, itu membuat dia tidak bisa masuk kepada cita-cita dan harapan yang sudah dia rintis sejak kelas 1 SMA. Dia hanya perlu 2-3 hari saja untuk menyesuaikan dengan kondisi yang Tuhan adakan, dengan jurusan yang baru. Dia langsung memilih teknik, dan sekarang dia bisa berkata bahwa bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Dia bukan orang yang putus asa sampai akhir masuk ke teknik. Tapi dia berkata bahwa Tuhan pilihkan, Tuhan tolong, adakan demikian cara supaya destiny Tuhan yang terjadi atas dia. Dia bisa berkata begitu. Jadi ketika anak-anak dikatakan bahwa bukan pilihan jurusan yang menjadi sesuatu yang harus diutamakan, tetapi
apapun pilihan dan jurusan kita, kita harus meninggikan Tuhan di sana. Karena Tuhan tidak berkata satu profesi hebat, satu profesi hebat. Semua yang dibawa kepada Tuhan itu memuliakan nama Tuhan dan itu hebat. Jadi anak-anak harus hebat karena Tuhan di pilihan apapun. Kalaupun berbeda dengan apa yang kita pilih, sebab kehendak Tuhan yang harus jadi, bukan kehendak manusia. Jadi itu yang perlu pondasi buat anak-anak, sehingga ketika anak-anak harus mengalami bahwa yang dia inginkan dia tidak dapatkan, bahkan ada hal yang baru yang dia harus masuki, dia nggak cepat putus asa. Dia menenangkan, menenteramkan diri bahwa ada Tuhan di balik semua peristiwa. Itu aja. Ya, tidak terasa kita sudah mau jam 9, kira 1 menit. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi, Pak, Bu. Sekaligus nanti closing berdoa. Jadi bagaimana kalau kita menentukan jenis pelayanan yang sesuai dengan sekitar hobi kita atau potensi kita, atau harus melayani di bagian yang ditentukan oleh pemimpin? Ya, itu Pak, Bu, monggo. Ya. Jadi ini kita kan sebagai orang dewasa berarti ini ya? Ya, sebagai dewasa. Ya, kalau kita sebagai orang dewasa, apapun disuruh pemimpin kita, sebenarnya kita harus terbuka ya, mau melayani karena namanya kita adalah hamba. Ya, saya tidak pernah berpikiran akan jadi pendeta, hamba Tuhan. Sejak semula saya itu pengennya kerja orang profesional. Ya, kalau cinta Tuhan saya bilangin saya cinta Tuhan. Tetapi saya menyadari bahwa saya ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku bukan menurut keinginan aku, tetapi keinginan Tuhan. Harus gitu sikapnya. Ya. Jadi kita dalam Tuhan itu begitu, sikapnya kita begitu. Bahkan kita harus mencari ide-ide apa saja yang bisa kita bisa kerjakan gitu ya. Itulah di dalam Tuhan ya. Bukan hanya apa yang kita suka. Sebab kadang yang kita suka ini kadang bersifat kedagingan. Bahayanya kadang kalau kita bertumpu pada apa yang kita suka, itu kadang tidak bisa kita bedakan, itu betul-betul karena kita yang suka atau daging kita yang suka. Iya kan? Nah, itu bahaya. Jadi kita harus mau belajar, patuh gitu. Ya, tentu kalau kita gagal belajar lagi. Kalau nggak bisa juga, ya apa boleh buat ya kan? Jangan udah nyanyi fals tapi disuruh pemimpinnya jadi MC, ya udah belajar tetapi tetap masih fals, ya apa boleh buat lah ya. Kayak gitu misalnya ya. Tapi dia harus, kalau misalnya, wah enggak, kamu bisa gitu. Ya dicoba, ada apa-apa. Tapi latihanlah dia memang lakukan, latihan dulu gitu. Tapi kalau nggak bisa juga, apa boleh buat ya. Ya. Kalau masukan dari saya, kalau melayani memang kita harus terbuka terhadap semua jenis pelayanan, karena ada masa kita harus melakukan hal-hal yang membackup semua jenis pelayanan gitu. Tetapi ketika dia ada di panggilannya atau ada di talentanya, maka dia akan lebih memiliki energi lebih gitu ya. Maksudnya lebih menikmatin, lebih bisa berimprovisasi. Orang udah kelelahan dia belum gitu. Itu nggak apa-apa kalau masih mau ditempatkan, mau dikondisikan, nggak apa-apa. Malah jadi kita mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi sikapnya kita mau melayani apa saja. Tapi ada di masa kita ditempatkan di passion kita, di hobi kita, itu akan kelihatannya dari kekuatannya dia melakukannya dan bahkan mungkin hasilnya gitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, bisa minta tolong untuk berdoa. Ya, baik, kita akan tutup, kita akan berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh belajar bagaimana kami boleh menerapkan kebangunan rohani Tuhan terjadi atas keluarga kami. Sekarang kami mengerti ya Tuhan bahwa ternyata
Tuhan sudah menyediakan semua yang kami perlu untuk kami boleh mengalami kebangunan rohani. Engkau lebih rindu daripada kami Tuhan untuk kami boleh mengalami kebangunan rohani. Bukan karena Engkau tidak melawat kami, tetapi semata-mata karena menunggu respon kami Tuhan. Malam hari ini kami belajar tergantung pada respon kami. Mari biarlah kami memiliki respon yang benar ya Tuhan. Kami boleh menjadi orang yang mengalami kebangunan rohani itu. Bertindak sebagai orang-orang yang menyambut kebangunan rohani itu. Kami menjadi orang yang rajin ya Tuhan. Kami memiliki Tuhan hati yang haus akan firman Tuhan. Kami memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga kami takut akan dosa. Kami boleh datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan ya Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang rajin beribadah, rajin berdoa, memiliki sikap yang benar ketika kami datang kepada Tuhan. Mari Tuhan, itulah yang terjadi. Bawalah setiap kami keluarga-keluarga ini Tuhan mengalami kebangunan rohani itu, mengalami revival itu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Hamba-Mu menyerahkan semua keluarga-keluarga ini, anak-anaknya. Tuhan berkati semuanya, kami boleh bersama-sama Tuhan, melihat Tuhan kebangunan rohani bagi gereja-Mu Tuhan. Mari Tuhan, di dalam nama Yesus, terjadilah demikian Tuhan. Tuhan memperlengkapi semua yang diperlukan untuk kami boleh mengalami kebangunan rohani yang besar ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan waktu yang masih sisa sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.